Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SDN Kepanjen 2. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang operasi hitung pecahan. Pada kali ini kita akan belajar penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Operasi hitung pecahan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan dan amati gambar berikut. Pada saat kamu minum sepertiga bagian dari isi gelas berisi susu, lalu kamu minum lagi seperempat bagian isi gelas, kamu dapat menghitung jumlah bagian susu telah kamu minum. Begitu juga ketika kamu mendapat setengah bagian kue, kemudian mendapat lagi setengah bagian kue, maka kamu dapat menghitung berapa banyak kue yang kamu dapat. Hal-hal tersebut berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Bagaimana cara menghitungnya? Ayo kita temukan jawabannya di pelajaran ini. Di kelas 4, kamu sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada pecahan biasa A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Pecahan dengan penyebut sama, langsung jumlahkan pembilang pecahan, penyebutnya tetap. Sedangkan pecahan dengan penyebut berbeda, ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Setelah itu, jumlahkan pembilang pecahan, penyebutnya tetap. Hasil penjumlahan pecahan biasa dapat ditulis dalam bentuk paling sederhana. Caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB dari keduanya. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan contoh berikut. 2/7 ditambah 4/7 sama dengan titik-titik. Penyelesaian 2/7 ditambah 4/7, kita lihat pembilang penyebutnya sama 7, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Jika kita buat dalam bentuk gambar arsiran akan seperti ini. 2/7, 2 yang diarsir, ditambah 4/7, 4 yang diarsir, sama dengan 6/7. Ya, kita arsirannya kita turunkan satu-satu, yang atas 2, kemudian yang 4/7 arsirannya 4. Sehingga kita hitung arsirannya ada 6,
Jadi hasilnya 6/7. Jadi 2/7 ditambah 4/7 sama dengan 6/7. Sekarang kita ke penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Perhatikan contoh berikut. 1/3 ditambah 1/2 sama dengan titik penyelesaian. 1/3 ditambah 1/2, 3 penyebut 3 dan 2 berpenyebut beda. Maka langkah yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan mencari KPK dari 3 dan 2, yaitu 6. Kemudian pembilangnya 1 kali 2 dan 1 kali 3 sama dengan 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Kita bentuk dalam gambar pecahannya sepertiga atau 1/3 ditambah 1/2 atau setengah, 1/3 menjadi 2/6 dan 1/2 menjadi 3/6. Maka hasilnya 5/6. Jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Nah anak-anak, itulah tadi penjumlahan pecahan biasa. Untuk pecahan campuran, perhatikan cara penjumlahan pecahan campuran berikut. 1. Ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 2. Pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu, lalu sesuaikan pembilangnya. 3. Jumlahkan kedua pecahan. 4. Sederhanakan pecahan. 5. Ubahlah kembali menjadi pecahan campuran. Baiklah anak-anak, itulah materi pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian bisa memperdalam materi hari ini dengan membaca, mempelajari buku paket matematika. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Untuk tugasnya silakan disimak di Google Classroom. Sekian untuk hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.